Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Video kali ini kita akan membahas proses persalinan, khususnya kalau sudah pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, apakah boleh kita langsung mengejan? Nah, jawabannya ada di video ini, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Ketika Healthies sudah mengalami pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, Healthies itu juga harus memenuhi beberapa syarat ya untuk boleh mulai mengejan ya. Nah, syaratnya apa aja nanti kita akan bahas. Oleh karena itu, sebelum semua syaratnya ini terpenuhi, Healthies hanya bisa menahan keinginan untuk mengejan. Karena memang secara alami, tubuh ini memang ada keinginan untuk mengejan dengan sendirinya. Memang ada. Khususnya kalau pembukaan sudah lengkap itu memang rasanya pengen ngejan itu ada. Keinginan untuk ngejan itu ada. Nah, karena syarat-syaratnya belum terpenuhi, Healthies hanya bisa menahan keinginan mengejan. Caranya yaitu Healthies bisa tarik nafas panjang dari hidung, ya, kemudian tahan 2 detik, kemudian lepaskan ya, hembuskan dari mulut. Ya, tarik nafas dari hidung, tahan 2 detik, kemudian hembuskan dari mulut. Selain itu, pilih posisi tidak dalam posisi terlentang, karena kalau kita posisinya terlentang, itu justru semakin menambah keinginan untuk mengejan, sehingga Healthies bisa pilih posisi miring. Ya, akan lebih baik jika posisi miring ke kiri, atau kalau posisi miring kiri nggak nyaman, boleh ke kanan, gitu ya Healthies. Kita akan bahas apa saja sih syarat-syarat untuk boleh mulai mengejan. Yang pertama, penurunan kepala si baby. Nanti ketika Healthies sudah pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, Healthies perlu memahami bahwa kalau misalkan dilarang untuk mengejan, oh mungkin kepala baby saya belum turun sepenuhnya. Karena kalau misalkan pembukaan 10 dan juga kepala si baby ini masih tinggi, nah ini kan masih tinggi ya, belum turun ke sini ya, itu Healthies tidak boleh mengejan ya. Normalnya itu baby itu akan turun bahkan kepalanya sampai terlihat dari depan Miss V Healthies gitu. Proses penurunan kepala baby itu banyak faktornya, bisa dari memang dia sudah pernah melahirkan sebelumnya, atau mungkin dari kontraksi rahimnya kuat atau tidak ya. Kalau kontraksi rahimnya kuat, dia bisa dengan kuat mendorong baby ini turun ya ke pintu bawah panggul. Kemudian bisa dari bentuk panggul Healthies. Proses penurunan kepala baby ya, ini bisa dimulai dari trimester ketiga. Trimester ketiga khususnya di usia kehamilan 35 minggu. Kalau masuk usia kehamilan 35 minggu, Healthies saat diperiksa nih oleh nakes ya, kepala baby si Healthies ini biasanya sudah mulai sejajar dengan pintu atas panggul. Jadi belum masuk itu belum, baru sejajar aja, jadi baru di atasnya. Kemudian lebih bertambah lagi usia kehamilannya, mungkin beberapa hari mendekati proses persalinan. Biasanya ini ketika usia kehamilan 37 minggu ke atas, kepala si baby ini umumnya sudah masuk ke pintu atas panggul. Jadi nggak hanya sejajar ya, tapi sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian prosesnya bertambah lagi saat proses persalinan ya, pembukaan dari mulai 0 sampai pembukaan 4 cm, ini kepala baby normalnya sudah turun lagi, sudah makin turun lagi ya. Kemudian saat pembukaan hampir lengkap ya 9-10, itu kepala si baby itu bisa terlihat dari depan Miss V Healthies. Jadi sudah turun sampai sini. Sudah terlihat dari Miss V Healthies ya, sudah di pintu bawah panggul. Namun ada memang kejadian sudah pembukaan lengkap tapi kepala si baby-nya ini belum turun ya, belum terlihat dari Miss V. Itu bisa diatasi dengan miring ke kiri dan juga kaki Healthies ini bertumpu pada ini peanut ball. Peanut ball itu hampir mirip seperti bird ball tapi bentuknya peanut ball ya. Nanti Healthies bisa nanti saya kasih gambar di samping ya. Atau bisa juga diganjal balok yoga, atau bisa juga diganjal
bantal. Itu supaya panggulnya membuka, sehingga kalau ada kontraksi, kepala baby itu bisa turun ya sampai terlihat di depan Miss V. Kemudian kalau misalkan Heltis tetap memaksakan mengejan walaupun kepala si baby ini belum turun sepenuhnya, akibatnya yang pertama Heltis bisa kelelahan karena belum waktunya mengejan sudah mengejan ya sehingga lelah. Yang kedua bisa menyebabkan pembengkakan di jalan lahir. Ngeri ya. Harusnya baby ini sudah sedikit lagi mau lahir, malah bengkak jalan lahirnya. Akibatnya nggak jadi lahir. Ya, ada penyulit-penyulit itu tadi. Sehingga Heltis nanti kalau diperiksa oleh tenaga kesehatan silahkan bisa dipahami kenapa belum bisa mengejan. Oh ini kepala baby saya belum turun ya, sehingga Heltis bisa lakukan cara yang sudah saya informasikan tadi. Yang kedua, posisi kepala si baby. Idealnya kepala bayi ini kan ada di bawah ya, kemudian dagunya baby ini nempel di dadanya dia seperti ini. Kemudian wajahnya ini ya ada di punggungnya si ibu, menghadap punggungnya si ibu. Jadi kita bayangkan si baby ada di rahim ibu itu posisinya tengkurap ya, wajahnya dia ada di punggungnya ibu. Kemudian dagu nempel dada. Akibatnya kalau misalkan posisinya belum ideal, tenaga kesehatan bisa menunggu. Ya kalau waktunya itu masih aman, ditunggu dulu sampai posisinya ideal ya, sampai ada janin ini atau baby ini dia berputar secara alami dulu ya di posisi yang ideal ya. Kalau misalkan posisinya misalkan wajahnya menghadap ke atas ya, jadi tidak menghadap ke punggung malah menghadap ke atas ya, ke perut ya, dongak, itu nanti berisiko proses persalinan akan lama ya, proses persalinan akan berlangsung makin lama, sehingga selain tadi pembukaannya lengkap, kemudian penurunan kepala, ada juga nih syarat yang kedua, yaitu posisi kepalanya ini harus ideal. Yang ketiga, yaitu kontraksi rahim yang kuat. Kalau misalkan syarat yang ketiga ini belum terpenuhi, atau kontraksi rahimnya itu belum muncul, walaupun kepala baby sudah di bawah, walaupun posisi kepala baby ini sudah ideal ya, Heltis tetap tidak diperbolehkan mengejan dulu. Ya, Heltis bisa menunggu sampai ada kontraksi rahim berikutnya ya, sampai ada kontraksi rahim yang kuat. Tujuannya supaya Heltis tidak kelelahan dan mengejannya ini bisa optimal, bisa mendorong baby untuk keluar dengan optimal. Itu tadi 3 syarat yang sudah kita bahas. Sebenarnya itu semua bisa Heltis persiapkan sejak hamil. Sejak hamil, Heltis sudah bisa melakukan prenatal yoga kalau tidak ada kontraindikasi ya. Bisa mulai melakukan prenatal yoga, Heltis bisa dipandu oleh fasilitator terlatih. Kalau misalkan posisi babynya itu sungsang, nanti Heltis minta dibimbing bagaimana gerakan agar kepala baby ini turun ke bawah, sehingga posisinya tidak sungsang lagi. Kemudian setelah ke bawah, bagaimana nih agar kepala baby ini masuk ke pintu atas panggul gitu. Jadi semua itu bisa dipersiapkan Heltis sejak kehamilan. Kalau mengenai induksi atau memunculkan kontraksi alami, itu bisa Heltis lakukan kalau sudah kehamilan 37 minggu. Silakan lihat di video saya sudah pernah membuat bagaimana solusinya ya induksi alami kalau misalkan sudah lewat HPL. Karena kalau sudah lewat HPL itu juga membahayakan bagi si baby. Sekian Heltis video dari saya, mudah-mudahan jelas ya dan mudah-mudahan membantu. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mau di-sharingkan mengenai proses persalinan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi.